kalian Kristen tidak punya ruang ngoreksi Al-Quran karena kalian sendiri menolak kehadiran Rasulullah. Silakan kalian Kristen. Nah, itulah. Bentar ya. Ini saya bicara ruang ya. Panjangan itu udah panjangan. Oke, cukup saya sudah. Bicara ruang ya. Ayo kita bicara. Silakan. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Di dalam Injil tidak memberi isyarat tentang kedatangan Nabi Muhammad, itu tidak memberikan isyarat. Bos, sebentar. Kalau bicara jangan ngawur. Nggak bisa dibiarkan orang bicara ngawur. Kamu ngomong tanpa berdasarkan dalil yang kuat. Mana videonya nih? Berdasarkan saya tidak takut. Ngapain saya takut? Kasih video sama orang seperti kamu. Saya dikasih video. Saya dikasih video kalau nggak takut. Cuma kamu itu jauh, makanya kamu itu bicaranya itu lantang begitu karena kamu jauh. Coba kamu di Indonesia. Oh enggak, saya butuh mukanya. Jadi artinya Anda pengecut. Artinya Anda pengecut. Oke, berarti Anda pengecut. Anda takut dengan saya kan? Ya, berarti Anda pengecut. Anda tidak Anda takut dengan saya, dengan ucapan saya. Awas. Anda takut dengan ucapan saya. Saya pastikan Anda takut dengan ucapan saya. Iya kan? Nggak apa-apa, saya keluar nggak apa-apa, nggak rugi kok. Sampai yang kelihatan kepengecutnya, Kang. Loh ini Bapak ini. Ya, tampilkan atasnya. Pak, yes. Iya, tampilkan atasnya, Pak. Tampilkan atasnya. Orang makan durian, Jo. Ayat sebelumnya. Itu, Pak. Bapak durian itu, Pak. Bapak ngerti nggak asbabun nuzul? Kenapa ayat itu turun? Nggak usah tanya begitu, Pak. Baca aja lah. Tidak bisa, Pak. Sebab turunnya Al-Quran itu ada. Pak, ini Al-Baqarah adalah tentang ayat perang. Dan ya, saya Pak, kenapa ayat itu? Bapak tafsirkan aja sendiri. Coba Bapak mau nafsirkan apa dari ayat ini? Silakan, Bapak dikasih waktu 5 menit untuk ayat ini. Silakan. Ya. Kenapa? Yang lain tolong jangan potong. Yang lain tolong jangan potong. Nanti biar Pak Jihad Islamiyah dulu menjelaskan. Bisa nggak aku nanti minta izin live-kan ini? Oh boleh di live-kan. Itu dari YouTube-nya Joseph Paulusan. Jadi Pak tinggal langsung live-kan ke sana. Itu dari awal bisa nanti di live. Ya, tolong jelaskan. Menurut Bapak seperti apa? Dasarnya apa? Karena kalau Bapak bilang mengaku jago kitab, saya pun belajar Islamologi. Dan Pak Rusli Monoafa pun beliau adalah saya tidak pernah mengaku jago, Pak. Saya tidak pernah mengaku jago. Ya, jadi Bapak, jadi gini Pak, jangan dibantah dulu Pak, satu-satu Pak. Nanti kita ribut Pak, nanti Pak. Jadi satu-satu supaya tenang. Bapak jelaskan dasarnya apa. Kalau nggak pakai dasar jangan ngomong Pak, nggak boleh Pak. Saya di sini kalau ngomong nggak pakai dasar nggak boleh ngomong Pak. Siap. Ya, Oke. Ngomong pakai dasar. 5 menit saya kasih waktu. Ya, dari sampai jam sampai 5 menit ya, sampai menit ke 28. Ini 23 sekarang ya. Ya, jadi saya jawab Pak ya. Ya. Saya jawab Pak ya. Ya. Ya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka. Kenapa dikatakan disuruh bunuh mereka, Pak? Karena di ayat 90-nya mengatakan dan perangilah jalan orang yang memerangi kamu. Jadi di situ konteks ayatnya orang yang memerangi kita, Pak. Iya. Orang yang memerangi kita, maka bunuhlah mereka. Masa iya kita diperangi kita diam-diam aja? Ya tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin. Jadi ayat itu menerangkan apabila orang memerangi kamu dan apabila kamu diperangi, kan di situ dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, Pak. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Jadi konteks ayat itu berbalik, Pak, berulang balik kembali. Kalau kamu diusir, usir kembali mereka sebagaimana mengusir kamu.
Sama seperti Samuel Pak, di mana di situ dikatakan bunuh semua hewan, domba, ternak, dan ibu yang menyusui. Lebih parah mana Pak? Lebih parah mana? Lalu Bapak mengatakan bahwa itu karena sikap mereka yang keterlaluan, makanya Allah menyuruh untuk membunuh mereka. Nah, sama seperti ini. Ini kan di sini dijelaskan, dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka di mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka yang memerangi kamu di tempat itu. Jadi boleh kita membunuh kalau mereka yang memerangi kita, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Halo? Oke, sudah? Sudahkah? Sudah belum, Pak? Kalau sudah nanti Pak Rusli mau menanggapi, Pak? Saya untuk sementara coba Bapak lihat di ayat terakhir, maka bunuhlah mereka, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, tolong Bapak. Ya, kalau potong jelas, Pak. Kalau Bapak potong jelas. Tolong jangan Bapak dipotong, Pak. Jangan dipotong. kafir. Pak Jihad, calon jangan dipotong, nggak boleh ya, gantian ya. Tolong didefinisikan orang kafir, sebab para mu'alaf itu selalu berkata orang Kristen itu kafir. Jadi orang Kristen darahnya halal, itu yang dipahami oleh Pak Paul. Bahkan itu kalimat yang ditujukan kepada Pak Paul gitu loh. Nah, kalau Bapak mungkin memiliki pengertian yang berbeda, yaitu Bapak punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada mu'alaf-mu'alaf itu, kepada Pak Agustan, kepada Yahya Waloni, ya, karena ini jelas di sini, bunuhlah mereka, demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, orang Islam mengatakan Kristen itu kafir karena ya Allah Tritunggalnya sesuai dengan Al-Maidah 73. Coba lihat Al-Maidah 73. Pak, jangan ke Al-Maidah dulu, Pak. Ini Pak, kalau jangan Bapak dipotong, Pak. Jangan dipotong, Pak. Nggak boleh, Pak. Ya, ini 5 menit. Tadi Bapak sudah kasih waktu, sekarang ini waktu buat Pak Rusli. Jelas saya potong, Pak, karena dia memotong ayat. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak Sekarang, urusan, Pak. Ya. sekarang saya minta Bapak Bapak memotong ayat, jangan potong ayat, Pak. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Sama kalau dari Injil sama, Pak. Jangan dipotong, Pak. Sekarang Pak Jihad sekali lagi berani potong, bicara saya remove, Bapak. Demikian balasan bagi orang kafir. Jadi balasan orang kafir itu dibunuh. Nah, sekarang apa menurut Bapak definisi kafir? Ya, coba saya tanya lagi ke Bapak, apa menurut Bapak apa definisi kafir? Pak, ini kita bahas tentang ayat perang. 3 menit, Pak. Pak, ya. Bapak kan, enggak. Ini Bapak mengatakan maka bunuhlah mereka. Ya kalau Bapak potong seperti itu tanpa menjelaskan dari ayat 190, ya jelas Bapak akan terperangkap di situ. Di situ kan sudah jelas, dan perangilah orang yang memerangi kamu, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai. Nah, kenapa orang yang memerangi kamu itu siapa? Pak Rusli, ya, Pak Rusli. Sebentar, Pak. Makanya Bapak pelajari asbabul nuzul ayat itu. Bapak pelajari asbabul nuzul. Makanya Bapak terjebak kalau tidak mempelajari asbabul nuzul ayat itu. Bapak tahu nggak sebab turun ayat itu? Pasti Bapak tidak tahu, katanya Muslim. Masa tidak tahu sebab turun ayat itu? Karena itu konteksnya benar, dan perangilah mereka, dan perangilah mereka orang yang memerangi kamu. Bapak jelaskan dong. Jangan Bapak nuduh-nuduh orang. Bapak harus jelaskan sekarang. Saya nggak nuduh, Pak. Saya nggak nuduh karena begini. Maka ini kan konteks ayatnya kan. Ketika Nabi diperangi, ketika seorang sahabat itu dibunuh. Sampai pesannya ke Rasulullah. Makanya keluar ayat itu. Siapa yang duluan dibunuh situ, Pak? Sahabatnya Rasulullah. Makanya keluar firman itu bahwa perangilah orang yang memerangi kamu.
Orang yang memerangi kamu itu diperangi, Pak. Bukan kita yang di luar, tapi perangilah orang yang memerangi kamu. Tapi jangan melampaui batas, Pak. Nah, kalau Bapak bacanya cuma maka bunuhlah mereka demikianlah balasan bagi orang kafir. Ya, jelas kena, Pak. Yang kedua, kafir itu bukan berarti harus orang Kristen, Pak. Enggak. Abu Lahab itu dianggap kafir, Pak. Bukan cuma Kristen. Abu Lahab itu bukan pengikut Kristen, bukan pengikut Hindu, tapi dicap kafir. Kafir apa definisi kafir? Tadi Bapak berkata apa definisi kafir? Bagi kami Muslim, definisi kafir adalah orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri dari kedatangan Nabi Muhammad. Kafir itu sesat. Itu bagi Bapak kan saya sudah katakan. Definisi kami, kafir itu orang yang menutup diri. Copor. Kafir itu orang yang menutup diri dari kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan Abu Lahab itu kafir. Emangnya Abu Lahab itu Kristen, Pak? Bukan, Abu Lahab itu bukan Kristen. Berarti termasuk Kristen kalau begitu, karena kami nutup diri. Ya jelas. Tapi bukan berarti harus agama Kristen kafir itu. Hindu bisa katakan kafir. Bahkan orang yang ateis bisa katakan kafir. Orang yang menutup diri. Oke, cukup Pak. Cukup Pak Jihad. Berarti kafir boleh dibunuh dong. Oke, saya jangan bicara dulu, jangan dipotong supaya jangan berebut ya. Jadi ini adalah penjelasannya begini. Kalau di dalam tafsirnya pun, ya kalau di dalam asbabun nusulnya pun, ya mau dari tafsirnya Asyidi, mau dari tafsirnya Departemen Agama, mau apa segala macam, intinya karena mereka kafir, ya, dan itu asbabun nusulnya karena memang ada perang, ya, ada perang di Masjidil Haram dan seterusnya, dan kemudian Muhammad menginstruksikan bunuh mereka, intinya begitu kan. Nah sekarang tadi pertanyaannya Pak Rusli Monwarfa itu sebenarnya bagus sekali. Lalu siapa yang disebut kafir? Apa yang disebut definisi memerangi Islam ini apa? Nah, jadi yang mana, Pak? Bapak yang sudah memerangi yang mana? Omega Suparno ini dihalalkan karena dia dibilang kafir, murtad, meninggalkan Islam. Tadi ayatnya di hadisnya sudah ada. Bapak kalau nggak mengakui hadisnya, saya juga nggak ngerti. Bapak Islamnya Islam apa kalau nggak mengakui Sahih Bukhari? Kalau orang Syiah nggak mengakui. Bapak Pak Paul, gini loh Pak Paul, mohon maaf ini, bukan saya enggak menghargai Pak Paul, mohon maaf sekali, ini kalau saya berbicara ini bukan, memang karakter saya suara seperti ini Pak Paul. Gini Pak Paul, soal orang yang membunuh begitu, demi Allah Pak Paul, orang yang membunuh kafir, demi Allah, semoga Allah melaknat mereka, orang yang membunuh kafir Kristen yang tidak bersalah, demi Allah, semoga Allah melaknat mereka orang yang membunuh. Hanya masalahnya kalau dikatakan bahwa itu agama yang menyuruh, itu saya tidak setuju Pak. Kemudian ayat yang tadi itu bukan konteksnya membunuh. Ketika diperangi, makanya saya tidak susah sama Bapak Mono Arfa ini karena mengambil dari yang di bawah. Sedangkan ya, Bapak belum jawab. Definisinya memerangi Islam itu apa Pak? Biar saya jawab bisa Pak Paul. Ayat itu Pak. Sebentar, ini biar Bapak Muslim juga bukan? Ya, Muslim ya. Oke, ya. Mungkin Pak Jihad nggak berani menjawab. Silakan Pak jawab. Ya. Apa definisi memerangi Islam itu apa? Baik, terima kasih Pak Paul. Ya, dengar saya Pak Paul? Ya, jelas. Baik. Jadi sebelum saya jawab, kita harus paham dulu. Hadis itu harus kita pahami asbabul wurud, sebab keluarnya hadis. Ayat itu kita harus paham. Asbabul nuzul, sebab turunnya ayat. Gitu dulu ya. Nah, tadi ada hadis yang disampaikan pindah agama, halal darahnya dibunuh. Itu masa perang, ada sahabat yang berkhianat, pindah ke golongan kafir, akhirnya membuka strategi-strategi peperangan Rasulullah. Itulah asbabul wurud daripada hadis itu. Gitu. Nah, pertanyaan Pak Paul atau Pak Manwarfa, definisi memerangi Islam itu apa? Gitu. Banyak macamnya. Contoh kecil ya, pada saat seorang yang tidak mengaku beragama Islam mengatakan, jangan percaya Al-Maidah 51, jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Itu bagian daripada memerangi Islam karena dia mendustai dan dia tidak mengakui agama Islam, lalu dia mengangkat surat Al-Maidah kepada orang Islam bahwa Al-Maidah jangan mau dibohongi, kan begitu. Fakta yang paling jelas adalah contoh
ada segerombolan orang yang tidak Islam mencoba menghalang-halangi ruang ibadah orang Islam. Disitulah terjadinya halalnya darah manusia itu dibunuh. Tapi lagi-lagi kondisi Republik Indonesia tidak memberi ruang itu. Nah, kita bicara konteks Islam pada syariat Islam. Makanya Piagam Jakarta dihapus 7 kata itu. Kan begitu? Nah, kafir itu siapa? Itu kan pertanyaannya. Jelas dijawab oleh beliau tadi, menutup dari kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Pak Manwarfa alergi dengan justifikasi kafir oleh kawan-kawan mu'alaf kepada kawan-kawan Kristen. Yang nggak bisa dibantah, Al-Ma'idah 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Justru itu berkaitan dengan Al-Ma'idah 46 yang dibaca tadi. Kalau Al-Ma'idah 46 itu Bapak yakini sebagai Isa adalah Injil ada petunjuk dan terang, nah justru interpretasi Bapak menjadi rancu dengan Al-Ma'idah 72. Al-Ma'idah 72 itu justru Allah menegaskan kalau Anda salah dengan Al-Ma'idah 46, Anda kafir. Jadi hati-hati berbicara dengan orang Islam. Tidak semua orang Islam tidak paham. Ini saya bukan ustadz ya. Saya hanya orang Islam yang coba menjadi orang Islam yang baik. Kalau di Islam habis dibabat ini Pak, kalau para ulama Pak. Gitu. Jadi kalau Pak Manwarfa kalau Pak Manwarfa konsisten dengan Al-Ma'idah 46, jangan dibuang Al-Ma'idah 72. Gitu loh Pak. Bapak mengatakan Isa itu adalah terang, Injil itu adalah terang, Injil itu adalah petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah bagi manusia di masanya umat Israel. Manakala Isa telah lewat, hadirlah Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang masih hidup sebelum itu harus berafiliasi kepada Nabi baru. Sama halnya dengan umat Musa. Musa adalah jalan yang terang menuju Bapa di surga. Daud adalah Bapa terang menuju Bapa di surga. Isa adalah Bapa yang terang menuju Bapa di surga. Apa yang dimaksud terang? Apa yang dimaksud petunjuk? Injil yang dia bawa, risalah yang dia bawa, Taurat yang dia bawa oleh Musa, risalah yang dia terima dari Allah, Zabur yang beliau Nabi Daud bawa, itulah jalan menuju Bapa di surga. Makanya orang Islam, sebentar biar saya konklusinya ya. Makanya kesalahan orang Kristen, mohon maaf, salah memahami Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya benar. Tapi bukan maksudnya itu Yesus. Risalah yang dibawa itulah kebenaran menuju Bapa, bukan Yesus. Mungkin begitu Bapak. Nah, satu, bentar dulu, jangan bicara dulu, ya. Satu lagi, ya. Kalau kalian mengatakan bahwa, nah dipotong jadi lupa deh saya deh, apa namanya? Tadi ada satu yang menarik itu konklusinya itu. Jadi gini, sebetulnya kita harus sepakat Pak, bahwa Allah pencipta alam semesta itu satu Pak. Dari Adam sampai dengan akhir zaman cuman satu, apapun sebutannya, mau Yahweh, mau Elohim, mau Allah, apapun sebutannya ya. Ya, apapun sebutannya, hanya satu. Apapun itu ya. Hanya saja perbedaan antara umat terdahulu sampai Musa itu satu. Allah tidak pernah bermanifestasi sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Tapi pada saat kehadiran Yesus, diasumsikanlah bahwa Yesuslah adalah anak Allah sebagaimana Yohanes 3:16. Nah, itu adalah ruang berpikir kalian. Nah, pertanyaannya, apakah orang Islam boleh mengoreksi Injil? Oh, sangat boleh. Karena di Al-Quran telah diwanti-wanti, Allah memberikan isyarat 3 kitab sebelum telah kuwahyukan kepada Nabi. Tapi kalian Kristen tidak boleh mengoreksi Al-Quran. Ya.
kalian Kristen tidak punya ruang mengoreksi Al-Quran karena kalian sendiri menolak kehadiran Rasulullah. Silakan kalian Kristen. Nah, itulah. Bentar. Ya. Ini saya bicara ruang ya. Panjangan itu udah Oke, kepanjangan. cukup Saya sudah, bicara Pak. ruang ya, ruang ya. Oke, sudah cukup, Kalian Pak. Sudah mengaku cukup. tidak ada Nabi Muhammad. Buat apa Anda bicara Al-Quran? Oke, Pak Himi, Kami bicara saya Yesus, mute ya, Pak Himi. jelas ada ruang. Pak Himi Oke, sudah kita selesai. paham. Oke. Pak Paul. Sebentar, Pak Rusli Monoarfa tadi ada mau nyambung lagi nggak? Abuna? Silakan. Jadi gini, Ayo Pak. kita bicara. Silakan. Jadi Pak Hilmi ini bicara dalam persepsi dia sebagai orang Islam, ya kan? Betul. Sehingga argumen yang dia sampaikan itu adalah membatalkan atau menggugat ketuhanan Yesus. Ya, itu pemahaman dia gitu loh, ya kan? Tapi sesungguhnya tidak begitu. Di dalam Injil tidak memberi isyarat tentang kedatangan Nabi Muhammad, itu tidak memberikan isyarat. Bos, sebentar. Kalau bicara jangan ngawur. Jangan. Nggak bisa dibiarkan orang bicara ngawur. Oh, nggak boleh, Pak Himi. Pak Himi, ya, nggak boleh bicara dulu. Jangan dipotong. Tolong 3 menit, Pak Rusli Monoarfa. Silakan lanjut. Ya, jadi Injil tidak memberikan isyarat, ya, tidak memberikan isyarat tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Kalaupun ada, itu hanya dipaksakan, ya. Seperti yang hari-hari ini kita dengar, ya. Jadi tidak ada itu, ya. Tidak ada nubuat itu, tidak ada kedatangannya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu pemahaman Bapak dari segi memang iman Bapak gitu loh, ya. Bahwa kalau saya berkata Al-Maidah 46 itu di dalam Injil ada petunjuk, jangan di kemudian Bapak bilang ya Injil yang hari ini pemahaman kami salah gitu loh. Ya saya kira itu Pak Paul, coba ambil alih aja deh. Iya, oke. Jadi begini ya, saya tampilkan juga satu lagi ayat, ada masukan dari live chat ini dari Anissa 89 ya. Ini bagus sekali Anissa 89. Nah, dari yang sudah-sudah, statement orang Islam tentang memerangi kafir memang adalah memerangi adalah tadi yang Pak Himi tadi sudah bilang, bahkan orang-orang yang mengutip Al-Quran dengan salah pun itu disebut kafir dan layak diperangi. Nah itu jadi sudah jelas Pak Jihad Islamiyah bahwa memang orang-orang seperti saya, seperti Rusli Monoarfa ini layak dibunuh sama orang Islam, apalagi sudah meninggalkan. Jadi sudah jelas. Kalian menjelaskan muter-muter, endingnya adalah siapa yang nyenggol Islam dibacok, intinya begitu, nggak boleh. Sekarang kalian menghalangi kami beribadah, kalian bom gereja kami, kita tenang-tenang saja, ya. Jadi kalian selama ini teriak-teriak suruh tutup gereja, ada banyak kali gereja, tiap bulan selalu ada gereja ditutup, dan Jokowi nggak bisa apa-apa, cuman diam saja. Kalian, Pak Paul, diam dulu atau saya remove ya. Bapak kalau sekali lagi komentar saya remove, Pak. Harus hormati orang yang lagi bicara. Ya, nanti Bapak ada kesempatan buat bicara ya, 3 menit selalu ya. Masalahnya Bapak potong-potong, Pak. Bapak sekali lagi bicara saya remove. Bapak juga sama, tadi potong-potong ayat-ayat di Alkitab ya. Iya, karena mereka motong ayat, Pak. Bapak sekali lagi bicara saya remove, Pak. Nanti ada waktunya bicara, ya. Oke. Jadi kalau tadi ada orang Islam mengutip Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Lama suruh bunuh, oh enggak. Perjanjian Lama sudah dibatalkan oleh Yesus, itulah sebabnya orang Kristen tidak disunat lagi karena sudah dibatalkan oleh Yesus, ayatnya sudah jelas, ya. Nah, oke. Jadi saudaraku, kalau Anda ingin menjelaskan kepada orang-orang Islam, ya, orang-orang Muslim yang tadi ya Pak Himi segala macam, ya silakan bilanglah sama orang Islam, karena orang-orang Islam ini sibuk berkampanye kayak mau Ginta pun bilang darahnya Yudi Mulyana penggal lah Yudi Mulyana harus dipenggal, ya itu statement dia jelas sekali ya, Yudi Mulyana itu harus dipenggal kepalanya, makanya dia kualat mati itu dia si Moko Ginta itu. Nah jadi saudara Anda harus nyata-nyata Anda harus jujur bahwa memang kenyataannya ayat bunuh kafir itu ada di mana-mana di Al-Quran.
Bahkan di haditsnya pun, mau asbabun nusulnya seperti apapun, nyatanya memang kalau orang yang menggunakan Al-Maidah itu, yang menggunakan kayak Ahok Ma itu disebut harus diperangi. Nah, berarti kayak saya pun sebenarnya waktu dihalalkan darahnya, saya tiap hari saya kritik Islam, ya. Saya kritik Islam, saya mengasap Allah SBT sama Muhammad, saya asap itu. Nah, berarti kan memang darah saya dihalalkan oleh kalian. Nah, jadi nggak salah sebetulnya kan. Dari tadi Anda simak tadi semua pembicaraan ini muter-muter begitu. Nah, kita mau kembali sekarang. Kita mau kembali sebenarnya dalam dakwah Islam ini, sebenarnya apa sih yang sedang dituju? Apa sih kalian orang-orang Islam ini menuju dakwah seperti apa? Mengapa orang yang tidak sama dengan kalian harus dibunuh? Ketika kalian berdakwah, mentok, terus kalian harus bunuh orang yang mentok ini. Nah, itu yang harus dijawab justru sama kalian orang Islam. Nah, kalau kalian mau debat kayak ini, sampai kemanapun ujungnya seluruh dunia mengamini bahwa bunuhlah kafir. Nyatanya di Jerman, di Eropa, ya di Amerika sama bunuh kafir. Kejadiannya sama seperti kalian sekarang ini, ya kan? Memang biadab, ya, memang biadab. Saya mau tanya langsung ke Pak Himi. Pak Himi masih ada di sini? Ya, masih ada di sini ya. Sebenarnya tujuan kalian dakwah itu apa, Pak Himi? Nah, itu pertanyaan saya. Tujuan kalian dakwah itu apa? Boleh silakan dijawab. Giliran ditanya nggak dijawab. Tadi kita halo. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Apa kata Allah? Sampaikan kebenaran ini dari Allah dengan bijak dan santun. Apabila mereka menolak kebenaran ini dan mereka mendebatmu, debatlah mereka dengan cara yang paling santun dan tidak menyakiti hati mereka. Nah, biasanya kalau nggak masuk-masuk. Jelas Pak ya? Nyampe ya. Dengar ya? Oke, baik. Ininya apa? Berdasarkan tuntunan Allah itu, ruang orang Islam adalah menyampaikan kebenaran agar orang-orang yang belum menerima Allah dan Rasul-Nya itu sampai kepada rahmat Allah, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Allah begitu sayang kepada manusia yang menolak Allah sebagai Tuhannya dan menolak Rasul sebagai hataman Nabi. Nah, pada saat Anda mengatakan saya menolak Islam, saya tidak percaya Muhammad, tidak ada ruang Islam untuk membenci Anda. Itulah Islam. Jadi tidak ada ruang Islam untuk memaksa bahwa Allah itu menegur Rasulullah pada saat menangis paman tercintanya Abu Thalib mati dalam kekafiran. Apa kata Allah? Hei Muhammad, kamu diutus bukan untuk menyampaikan hidayah, tapi engkau diutus hanya menyampaikan urusan hidayah, urusanku, kata Allah. Al-Kahfi 29 jelas. Pada saat kalian menyampaikan kebenaran dari Allah, lalu mereka beriman, silakan, kata Allah. Tapi pada saat mereka menolak dan tetap bertahan pada kekafirannya, silakan, kata Allah. Lalu di manakah ruang bunuh di dalam Islam? Bahkan satu ayat di dalam Islam itu jelas, barang siapa membunuh satu jiwa, sama hanya dia membunuh manusia sejagat raya, dan siapa yang memelihara satu jiwa, sama halnya dia memelihara manusia sejagat raya. Itu tidak disebutkan membunuh kafir atau Islam. Manusia itu wajib dilindungi. Itulah Islam. Jadi tidak ada ruang membunuh tanpa sebab di dalam Islam. Iya. Jadi gitu Pak Paul. Ya, jadi tadi sudah jelas sekali ya. Harusnya nggak boleh dibunuh ya Pak? Oh tidak ada Pak, tidak ada. Lalu kenapa saya dihalalkan dibunuh Pak sama si Agustan? Jadi kasih spasi Kak? Jadi kasih spasi ya, jadi ini kesalahan kita. Mongko Ginta mengatakan penggal kepala seseorang. Mongko Ginta kan manusia, bukan agama, Pak. Pada saat orang yang mengaku Islam lalu dia mencuri, bukan Islam yang mencuri, Pak.
Jadi mau Kok Ginto ini bangsat kurang ajar ya Pak, memfitnah Islam ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa kemarahan itu keluar? Apakah ada kalimat yang sampai kuping dia yang dia persepsikan ini orang telah memerangi agama saya? Saya tidak tahu kan? Emang Pak Yudi Mulyani ini ada membunuh orang Islam, Pak? Oh, kalau Yudi Mulyani, kalau Yudi kan saya melihat kan orangnya udah disebutkan di dalam Al-Quran, Pak. Orang ini al-munafikun. Jadi layak dibunuh, Pak? Oh tidak dibunuh. Nggak boleh ya, Pak? Oh tidak dibunuh. Jadi, saya juga nggak boleh dibunuh ya, Pak? Oh jangan. Kekafiran Bapak buat Bapak. Nggak ada ruang saya untuk membenci Bapak, apalagi membunuh. Tidak ada, Pak. Nggak ada ruang. Nggak boleh ya, Pak? Kecuali Jadi Bapak. Agustan ini memfitnah Islam ya, Pak? Saya tidak paham kalimatnya dan kasusnya. Tidak bisa saya berikan satu jawaban. Karena Bapak takut menjawab atau nggak paham, Pak? Bapak takut kali, Pak. Gini Pak, orang Islam itu nggak bisa berbicara di luar apa yang dia pahami. Bapak bicara personal, saya tidak paham personal itu. Kan begitu, Pak. Bapak takut kali, Pak. Orang Islam itu tidak boleh takut kepada siapapun, Pak. Hanya kepada Allah. Tidak boleh. Tapi Bapak nggak bisa jawab ini, Pak. Kenapa si Agustan bilang begini, Pak, ke saya, Pak? Agustan bukan siapa-siapa menurut saya. Jokowi katakan nih. Dia kan ustadz ini, Pak. Dia kan ustadz ini, begini, Pak. Dia punya masa banyak nih, Pak. Nah, sekarang begini. Bapak jawab dulu sebentar, Pak. Bapak dengarkan dulu pertanyaannya. Halal kepala. Ini yang nulis Agustan, Pak. Halal kepala Paulusang, seorang begundal, ya, perongrong dan pemecah belah pendukung separatis, tukang adu domba. Halal kepalanya. Terus dikatakan di sini halal sah kepalanya dipisahkan dari badan. Ini berarti omongan orang Islam atau bukan, Pak? Kalau begini, Pak. Ajaran Islam bukan, Pak? Baik. Sebelum saya jawab, saya harus tahu sebab akibat ya. Apa kalimat itu keluar? Kenapa, Pak? Pak Paul bicara apa, Pak? Oh, saya bicara banyak, Pak. Saya menentang Islam, Pak. Menentangnya gimana, Pak? Iya. Oh, saya menentang Islam. Islam itu agama yang sesat, Pak. Dan biadab. Oh, kalau itu jelas, Pak. Nah, kalau itu Bapak udah jelas. Berarti Bapak menghalalkan kepala saya juga, Pak? Boleh. Bapak menghalalkan kepala saya, Pak? Boleh. Darah saya halal buat Bapak? Oh, darah, Pak. Halal, Bapak. Oh, Bapak biadab memang, Pak. Nah, tapi kembali lagi. Iya, Bapak biadab. Itu kan syariat Islam, Pak, ya. Itu syariat Islam. Enggak, saya tanya, darah saya halal enggak? Oh, halal. Bapak mengatakan agama yang rahmatan lil alamin itu biadab. Oh, luar biasa. Sekarang Bapak tunjukkan di mana rahmatan lil alaminnya Islam di mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu? Tapi tadi Bapak bilang Tuhan Bapak Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Nah, ini sekarang kok apa masalah orang-orang darah orang kok ini jadi halal? Kok bisa gitu? Disinilah masalah. Ini artinya apa? Jilat ludah sendiri nih, Pak. Nah, dengarin baik-baik ya. Rasulullah pada saat dihujat, dia memaafkan. Tapi umatnya tidak bisa tinggal diam untuk tidak membela Rasulullah. Jadi tolong dipikirkan baik-baik personal dengan apa yang dipahami oleh ajaran syariat, gitu loh. Jadi Allah itu harus dibela, bukan berarti Allah itu nggak membela diri. Siapa kalian? Kalian jangan itu bagian munafik. Kalian bagian debu gitu loh. Tapi kafiran kalian tidak membuat Allah itu menjadi kecil. Pak Paul, tolong dibuka Sahih Muslim 21B dan Al-Bukhari 392. Ya, Pak. Kalau saya tanya sebabul wurud, paham nggak? Kamu jelaskan saja. Gini aja, Pak. Bapak simpel saja, Pak. Jadi Bapak ini darah saya kan halal, ya kan? Iya, darah saya kan berarti halal, Pak, bagi Islam kan? Statement Bapak tadi jelas, Islam biadab. Halal. Iya. Halal, iya, berarti kan halal Islam darah saya kan? Islam biadab dasarnya Al-Bukhari 392. Tolong dibuka, Pak Paul. Enggak, sederhana saja, Pak. Bapak kan bertanya kepada saya, Muslim kan? Iya. Muslim kan? Coba Bapak bertanya kepada Jokowi. Selesai Bapak hari ini juga? Masa sih, Pak? Oh, selesai Bapak. Tolol Jokowi kalau tidak tersinggung dengan agamanya dikata biadab. Saya berani mengatakan tuh, Pak. Saya sampai hari ini masih hidup aja, Pak.
Anda pernah nggak face to face dengan Jokowi? Jokowi, kenapa menjadi Islam? Islam itu biadab. Selesai, Bapak. Oh, saya nggak ada akses ke sana, Pak. Kalau saya ada akses ke sana, kalau tidak. saya ada akses ke Jokowi, saya akan ngomong sama Jokowi. Ini Islam ini nggak benar nih, Pak Jokowi. Ya, gereja dibom, gereja dibakar, gereja ditutup. Udah lain lagi kalimatnya. Pak Jokowi ngapain aja? Islam biadab. Nanti dulu belum selesai, Pak. Nah, coba. Ini Islam ini biadab nih pasti nih Pak Jokowi. Terus? Ya, Pak Jokowi harusnya Islam. Hanya ada dua kemungkinan. Jokowi paham Islam atau cuma Islam? Hanya ada dua kemungkinan. Jadi Jokowi togut ya, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Karena itu belum kejadian. Kalau saya rasa, Pak, Bapak itu yang nggak paham. Statement Bapak aja amburadul. Karena begini, tadi Bapak katakan ya, bahwa Tuhan yang Bapak sembah itu, kalau kita membunuh satu orang sama dengan kita membunuh seluruh manusia. Lalu, ketika ada orang yang berkata hujat ya atau membenci dengan kata-kata yang seperti biadab tadi yang dikatakan Pak Paul ya, Bapak langsung menghalalkan darahnya. Nah, statement Bapak ini sendiri sama dengan menjilat muka Bapak sendiri. Seperti itu. Bapak sama dengan orang munafik. Paham ya? Anda itu orang munafik. Inilah kalian ini ya. Tidak paham ya. Rambu Republik Indonesia mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia. Paham? Paham? Rambu Republik Indonesia ini mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia. Seharusnya, Pak. Kenyataannya enggak, Pak. Karena banyak orang Papua mati di tanahnya Papua sendiri, Pak. Dengar dulu, biar jelas dengar. Sekarang begini, nggak usah bawa ke negara. Pak, ya, nggak usah bawa ke negara. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya, kalau saya menghina-hina Anda udah mengklaim. Enggak, ini klaim. Dengar dulu penjelasan saya. Kalau saya menghina Anda sekarang, kalau saya menghina Anda, memaki-maki Anda, ya, memaki-maki Anda, sekarang Anda mau membunuh saya atau tidak? Silakan Pak Hemi. Jawab. Silakan Pak Hemi, di unmute. Jadi kalau bicara satu-satu supaya jangan saling silang Pak Hemi. Pak Hemi. Pak Paul, tolong dibukain dong Al-Bukhari 392, Pak. Oke, sebentar ya. Ya, sambil dibuka biar Bapak ini menjawab dulu. Saya mau bertanya sama Bapak ya. Kalau saya maki-maki Bapak, saya memaki-maki dengan apalah pokoknya keras. Saya mengatakan apa kepada Bapak ya. Bapak berhak nggak membunuh saya? Ilmi belum paham itu, Pak Ilmi belum paham, masih unmute itu, masih di unmute itu. Masih di mute, belum di unmute. Halo? Ya, silakan. Oke. Ya, silakan, Pak. Jadi tampilkan tadi Pak kan beliau Al-Bukhari tadi 392. mengatakan kontradiksi, jilat sudah sendiri, kan gitu. Ya. Di satu sisi Allah mengatakan begitu kasih sayangnya Allah itu kepada manusia, di sisi lain Allah memberikan teguran dan hukuman bahkan membunuh. Kan begitu? Kok sampai membunuh, Pak? Buat apa diciptakan hidup kalau untuk dibunuh sendiri, Pak? Enggak, Anda katakan tadi Allah itu begitu sayang, kan begitu? Gitu. Gitu. Pertanyaan saya, Pak, Bapak jawab aja iya atau tidak. Kalau saya memaki-maki Bapak ya dengan keras, pokoknya memaki dari segala hal pun saya maki pokoknya dengan keras. Boleh. Ya, Bapak berhak ya, Bapak berhak membunuh saya atau tidak? Pak jawab cuma ya tidak, Pak. Simpel sekali, Pak. Bapak boleh. Iya, simpel itu pertanyaannya. Nggak bisa, Pak. Jawab pakai ya tidak, Pak. Islam itu pakai dalil, Pak. Boleh Budak Angon jawab. Sebentar Pak Budak Angon. Nanti habis ini Budak Angon. Tadi Bapak jawab muter sekali, lama-lama muter-muter, Pak. Ini jawaban Islam ya. Buka Al-Quran, saya lupa ayatnya. Kita bisa membunuh orang telah membunuh saudara kita. Tapi apa kata Allah? Memaafkan dia lebih mulia. Paham? Oh. Paham? Nah, ambigu dong, sekarang pertanyaan saya lain daripada yang Bapak jawab. Saya cuma bertanya, kalau saya menghina Bapak dengan keras, Bapak berhak membunuh saya dan darah saya halal atau tidak? Itu aja Bapak jawab. Iya, boleh saya jawab nggak? Jangan iya dan tidak dong. Orang Islam itu tidak bisa begitu menjawab, Bos. Loh. Nah, itu biarkan diberikan penjelasan. Gimana sih? Jangan iya tidak, Bos. Kalau ya tidak berarti Anda telah memotong pemahaman orang. Biarkan mereka menjelaskan. Dengarin ya, Anda bertanya ya. Saya sebagai pribadi bisa membunuh Anda atau melaporkan Anda.
Tapi kalau saya sebagai orang Islam yang taat, saya akan berkiblat kepada ayat. Maafkan dia, doakan yang terbaik buat dia. Itu Islam, Bos. Ya, jadi tadi Bapak bilang darah Pak Paul halal. Tadi Bapak bilang darah Pak Paul halal. Bagaimana sih? Kan kontradiksi dengan pemahaman Bapak sendiri. Bos. Jangan munafik lah, jangan munafik. Jangan munafik. Mas. Boleh orang Islam menjawab. Mas. Oke, sebentar gantian. Pak Himi gantian. Pak Himi gantian. Ya, silakan. Islam tadi budak Angon, silakan. Oke, begini Pak ya, pertanyaan dari Bapak tadi, apakah boleh kita mengambil hukum atas pelanggaran hukum orang lain kan? Pak, ketahuilah hukum itu adanya di suatu negara, Pak. Konsekuensi hukum itu ada di suatu negara. Nah, sekarang saya tanyakan kembali Bapak kan punya logika kan? Pertanyaan saya, apakah ini negara Islam bukan di Indonesia ini? Anda kan Bapak orang pintar, Bapak bisa menjawab pertanyaan itu. Kami ini orang Islam. Bisa saya jawab? Halo? Jangan Pak, satu-satu Pak, biar budak Angon dulu tadi Pak. Oke, silakan. Oke, saya jelaskan lagi Pak ya. Konsekuensi hukum itu ada suatu negara. Negaralah yang berhak menegakkan suatu hukum, Pak. Orang Islam itu taat kepada hukum. Maka hukum yang akan diberlakukan oleh suatu negara lah yang menjadikan rujukan kita. Kami secara pribadi nggak bisa menerapkan hukum itu. Andai kan kalian itu orang-orang pintar, mestinya nggak perlu pertanyaan itu. Kenapa? Kami ini punya hukum. Hukum ini harus di dalam institusi, harus punya lembaga. Apapun yang ada dalam Quran kami hari ini nggak bisa kami terapkan. Bukan cuma memenggal si kepala jong, memotong tangan pun kami nggak bisa. Merajam yang jinak pun kami nggak bisa. Kenapa? Hukum ini harus ada suatu negara. Artinya apa? Artinya kalian ternyata orang-orang yang tidak pandai dalam mensikapi ini. Hukum itu ada di suatu negara atau negaralah yang berhak menerapkan hukum. Selama hukum negara nggak ada, hukum Islam nggak ada, maka otomatis hukum itu pun nggak bisa kami terapkan. Begitu kan? Masuk akal kan bagi kalian? Oh, masuk akal, Pak. Bagus, Pak. Nah, maka kenapa kami hari ini berkeinginan untuk menerapkan hukum Islam, meminta kepada negara untuk melakukan hukum Islam, itulah konsekuensi kami. Tapi ternyata kalian sangat tidak mau. Kenapa kalian tidak mau bertoleransi dengan kami? Itu kan? Iya. Nah, kalian ini yang perlu dipelajari Pak Hilmi. Ini perlu yang dipelajari Pak Hilmi ini. Ini jujur ini Budak Ano jujur itu tadi Pak Hilmi. Iya, jujur. Ya. Saya pun sepakat dengan Pak Budak. Saya sepakat. Pak Hilmi perlu belajar dari Pak Budak ini. Betul. Makanya bedakan personal dengan lembaga, Mas. Nah, itu yang dimaksud saya juga demikian. Pada saat Anda menghina saya, pada saat Anda menghina saya, ruang saya itu tergantung saya. Pada saat Anda menghina agama saya, syariat Islam berlaku. Cuman pertanyaannya, Republik tidak menerapkan itu, Bos. Ya, jadi saya simpulkan, kalian ini kan sebenarnya sedang getol untuk mendirikan negara Islam, ya kan? Nah, itu tujuannya adalah supaya kalian bisa gorok saya kan. Bukan begitu, saudara. Maaf, saya luruskan lagi. Saya luruskan, Pak. Anda kan ini sekarang ini syariat Islam kan nggak bisa diterapkan di Indonesia karena ada Pancasila yang non piagam Jakarta, ya. Nah, makanya kalian sedang berusaha mengembalikan bilang Pancasila, tapi Pancasila Piagam Jakarta supaya bisa menerapkan syariat Islam. Oke, betul Pak Yong, betul. Betul. Nah, sebentar. Ya. Apa yang bisa maksudkan Pak ya Pak? Jadi kalian tadi betul. Nah, betul. Kalian ingin mendirikan syariat Islam di Indonesia. Oke. Kan? Gini. Intinya kan begitu kan? Ya, betul. Gini Pak Yang. Kalau saya ditanya betul. Nah, syariat Islam itu buat apa sih? Untuk menghindari mulut seperti Pak Jang ini. Saya pun kan tidak mungkin menghina Kristen bejat. Ya nggak mungkin lah Pak. Islam tidak membuat ruang itu. Gitu loh. Nah, Pak Jang ini berkata Islam itu bejat karena pribadi individu yang kebetulan Islam. Nah, sasaran Anda adalah menyerang lembaga. Itu masalahnya. Gitu loh. Iya, tapi semua itu mengatasnamakan Islam. Dan kalian orang Islam diam aja ketika Yahya Waloni yang ngata-ngatain orang Kristen, kalian diam aja. Saya tidak sepakat dengan Yahya Waloni. Ya, tetapi orangnya masih berkeliaran, Pak. Kenapa kalian nggak demo seperti demo Ahok? Sekarang saya kembali lagi. Islam di Indonesia bejat gara-gara orang kayak Yahya Waloni. Islam itu menjadi biadab gara-gara Anda menuduh secara parsial, Pak. Tolong kita lihat secara universal, Pak.
Ya, tolong diam dulu semua. Orang Islam di Indonesia dianggap biadab dan bejat karena orang-orang seperti Moko Ginta, seperti Irena Handono, seperti Hani Kristian, seperti Stephen Indra, seperti Ustadz Bangun Samudra, seperti Yahya Waloni, dan kalian diam saja. Ada satu Ahok yang begitu baik, tapi kalian demo habis-habisan. Tapi ada puluhan yang biadab yang memburukan citra Islam di Indonesia, sehingga saya berteriak bahwa Islam itu memang biadab, Muhammad itu memang biadab, karena orang-orang seperti itu, dan kalian diam saja. Kalian malah menghalalkan darah saya, bukannya menghalalkan darahnya Yahya Waloni dan CS-nya itu. Itu pertanyaan saya buat kalian. Mengapa kalian nggak demo? Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Memang Kristen agama fitnah. Memang Kristen itu agama fitnah, Pak. Ya, sehingga memfitnah-fitnah semua agama. Dengan agama-agama yang lain. Mana, Pak? Agama Islam yang difitnah. Yang saya fitnah yang mana? Buktinya kamu yang bicarakan sekarang. Yang mana saya fitnah? Yahya Waloni jelas ngata-ngatain. Kalau kita pengadilan, kalau kita kumpulkan semua dan kita di pengadilan, ya, pengadilan nasional, tentu Kristen ini akan terbongkar semua kebusukannya. Kalau di pengadilan nasional jelas akan memihak Islam. Kalau ke mahkamah internasional jelas akan memihak saya, Pak. Ayo kita kumpulkan semua kitab-kitab. Ayo kita kumpulkan semua. Mana yang benar? Kita bisa membuktikan semua. Tolong baca Al-Fatihah. Semua bias, lantur semua dan lantur, bias. Enggak, Bapak sendiri salah. Kang Singan. Bapak sebagai pemilik JUK, Bapak tidak memberikan peluang orang lain tamu untuk berbicara, Pak. Paulus, berikan hak untuk orang untuk berbicara. Kalau Anda pemilik ini rumah, Anda sebagai pemilik rumah berikan kepada tamu Anda untuk bicara sehingga menjelaskan. Saya baru sama. Paulus, dengar saya. Semua tamu juga banyak kan yang lantur. Angel. Kalau kamu orang bijak, tentu kamu kasih kesempatan orang untuk berbicara, bukan seperti ini, Pak. Kasih orang kesempatan berbicara. Seperti di room Islam itu, coba kamu lihat di room Islam. Kalian remove saya bolak-balik. Kamu remove saya bolak-balik. Mana ada bicara saya? Mau kamu apa, Bang? Sekarang siapa mau bicara? Silakan resen. Saya kasih kesempatan. Sekarang saya mute semua. Yang mau bicara resen. Nanti saya buka satu-satu. Oke, siapa yang mau bicara? Silakan resen. Nanti saya buka satu-satu. Saya tidak pernah remove loh itu. Pas Paulus yang di sana itu pakai nenek. Saya di remove itu sudah saya tunjukkan berkali-kali. Saya sudah 3 kali 4 kali di remove sama kalian. Tidak pernah remove saya itu, cuma saya mute. Saya kasih kesempatan. Saya di remove. Oke, silakan Budak Angon. Silakan. Saya unmute. Silakan Budak Angon. Kamu berhadapan dengan saya, Paulus. Hati-hati dalam berbicara ya. Silakan. Awal. Oke, Pak, makasih Pak. Kita ini, dan saya yakin Bapak bikin grup ini bukan untuk mencari perdebatan atau mencari peperangan kan? Bukan kan? Kita nyari solusi kan Pak? Kalau nyari menang-menangan, Bapak merasa menang, saya merasa menang. Apa yang akan terjadi Pak? Iya kan? Apa yang akan terjadi? Kalau perang, ayo perang sekalian kan gitu kan? Kan bukan itu yang kita inginkan kan? Kita bicara baik-baik, kita mencari solusi dan kita menemukan. Kita anak bangsa Pak. Yang saya inginkan kepada kita semua adalah ayo kita belajar untuk bagaimana kita bisa menerima dan kita juga bisa bertoleransi, Pak. Kitab suci kami jelas ada dalam Qur'annya. Sekarang saya minta kepada Bapak, ke Pak Jung khususnya. Di dalam Al-Quran kami dikatakan mencuri potong tangan. Betul nggak Bapak menerima dan memahami itu? Saya tanya kembali ke Bapak. Di dalam kitab suci kami, dan kami adalah agama kami, ini ada ajaran seperti itu. Saya tanyakan kepada Bapak, betul nggak bahwa dalam hukum Islam itu ada kalimat-kalimat di dalamnya ada penerapan hukum Islam yang kami katakan dengan ada istilah hudud ataupun jinayat. Bapak benar nggak mempelajari itu atau tahu nggak bahwa itu ada dalam Al-Quran? Saya tanya dulu deh. Tahu Pak. Tahu, oke. Artinya kami ini punya hak untuk itu. Iya. Hukum itu digunakan untuk menjaga hak orang lain, Pak. Dalam Islam kami insya Allah akan berlaku adil. Nabi kami memberikan ajaran, andaikan anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Artinya apa? Kami umat Islam nggak boleh pilih kasih. Nabi kami mengajarkan seperti itu. Permasalahannya? Kenapa kalian, orang-orang yang ada di seberang kami, seakan-akan itu sesuatu yang membahayakan? Silakan di-unmute lagi, Budak Angon. Di-unmute. Pak Budak Angon.
Ya, silakan. Oke, saya lanjut Pak ya. Ya. Kenapa dia mute? Saya kembali lagi kalau gitu. Ya, karena tadi ada yang baru masuk, dia belum ke mute. Supaya jangan ngomong satu-satu. Silakan. Oke, saya kembali lagi Pak. Ya. Hukum Islam itu ada untuk menciptakan penghormatan kepada manusia yang lainnya Pak. Itu hukum. Ya, dalam Islam sekali lagi saya katakan ada istilah jinayat atau hudud. Fungsinya apa? Untuk menciptakan keadilan untuk manusia. Nabi kami yang kalian bilang brengsek, bilang bangsat itu bagi kalian, tapi lihat bagi kami adalah sesuatu yang mulia. Kalimat beliau perhatikan, andai kan anakku si Fatimah mencuri akan aku potong tangannya. Ya. Artinya apa Pak? Artinya ini punya nilai yang sangat bagus, punya nilai keadilan. Betul kan? Ya. Dan bukan cuma itu Pak, jinah dirajam, mencuri potong tangan, membunuh dibunuh lagi, itu hukum yang Allah berikan kepada kami. Pertanyaannya adalah, kenapa kalian tidak menghormati kami? Karena itu ada hukum bagi kami. Silahkan kalian pelajari itu, apa ruginya bagi kalian manakah hukum Islam ditegakkan? Saya pastikan, apa ruginya? Mencuri potong tangan untungnya bagi kita semua Pak. Yang jadi bangsat itu cuma segelintir orang manusia. Betul orang Islam. Kalau kalian bukanlah orang-orang yang suka dengan mencuri, kenapa itu kalian merasa keberatan dengan itu? Minuman keras, mabok itu pun dilarang dalam Islam. Hukumannya juga jelas, 80 kali dirajam. Kenapa kalian tidak ingin itu dipakai? Padahal itu untuk bagi kalian, bagi anak kalian, bagi keturunan kalian. Betul kan? Kami tidak ada pemaksaan bagian untuk sholat, untuk puasa, tidak. Tapi manakala berbicara hukum, hukum yang jelas-jelas hukum untuk dunia secara dunia, itu tidak yang dirugikan. Ajaran Islam begitu mulia, andaikan saja kalian memahaminya. Mata uang yang Rasul berikan kepada kita, mata uang dinar, coba Anda pelajari. Ini saya sengaja kemana-mana, biar kalian membuka diri kalian. Selain bicara jinayat, bicara hudud, kami pun bicara masalah ekonomi. Andaikan mata uang kita adalah mata uang emas atau dirham dan dirham, dinar dan dirham, apa ruginya bagi kalian? Kalian kalau kebakaran emas tetap emas. Ya. Ini kelebihan Islam, cuman kalian terlalu menutup diri. Kalian egois, kalian adalah orang-orang yang dengki. Gara-gara Islam yang itu keluar dari Islam, kalian membenci itu. Pada apa ruginya dengan itu semua? Rasulullah Nabi kami, perhatikan, Rasulullah Nabi kami pernah memenangkan Islam dan telah menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia. Bukan umat Islam saja, seluruh manusia. Tidak sedikit orang-orang kafir yang ada di seberang sana, dia lebih cenderung berada di pihak Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kami. Kenapa? Keadilan, ketentraman, kebahagiaan. Hukum perang, perhatikan. Hukum perang nih, sengaja saya ngomong kemana-mana. Hukum perang. Rasul memberikan pernyataan. Dalam perang, maka yang tidak diboleh ada jenis-jenisnya. Insya Allah ini ada hadisnya. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh orang-orang tua. Itu aturan Pak untuk kebaikan manusia itu sendiri. Perang ditentukan waktunya kapan. Tidak seperti sekarang genosida atau mungkin pembantaian tanpa ada peringatan. Itu orang-orang munafik Pak. Islam sangat menjunjung tinggi arti mana kemanusiaan. Dan sekali lagi kalimat lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk kamu, itu bicara masalah peribadatan. Kami bukan agama bohong Pak. Kami telah berkuasa di muka bumi bukan cuma sehari 2 hari, tapi ratusan tahun ke belakang. Dan itu bukan bohong goblok kalian kalau itu ada dinafikan oleh kalian. Betul kan? Orang-orang Kristen begitu senangnya di dalam pemerintahan Islam. Oke, cukup Pak. Sekarang saya mau bicara ya. Oke, cukup. Oke, saya mau kasih tahu Bapak ya. Kalau orang itu dipotong tangannya, maka orang itu tidak bisa lagi cari nafkah dengan normal, Pak. Maka Bapak menghilangkan kesempatan dia buat bertobat. Itu namanya hukum goblok, hukum bejat, Pak, hukum Islam itu, Pak. Bapak paham? Boleh saya luruskan lagi. Di Eropa, nggak boleh. Nanti dulu. Di Eropa, kalau seorang pencuri... Boleh saya jawab? Nggak boleh dulu. Nanti saya... Dengarkan saya, Pak. Ya. Dengarkan, karena orang Islam tidak suka mendengar. Sekarang dengarkan. Baik. Bapak, saya kasih waktu 5 menit. Di-mute semua dulu aja, Pak Paul. Di-mute semua dulu aja, Pak Paul. Ya, sudah saya mute ya. Saya sudah kasih Anda untuk ngomong dan saya giliran mau ngomong ya. Jadi saya kasih tahu Anda, di Eropa kalau seorang pencuri dia akan ditanya, "Mengapa kamu mencuri?" Dan tidak akan dipotong tangannya. Tapi dia akan dicek. Kalau dia ketahuan karena masalah sosial
karena kemiskinan, maka yang disalahkan adalah pemerintahnya. Mengapa pemerintah tidak bisa mensejahterakan rakyatnya sehingga rakyatnya mencuri? Kalau masalahnya adalah klepto atau karena kelainan jiwa, ya, maka dia akan masuk ke rehabilitasi dan dia akan diterapi supaya dia sembuh, bukan dipotong tangannya. Karena semua kejahatan itu ada alasannya, dan ada alasan yang disebabkan oleh karena pemerintah sendiri, dan sebagian besar memang disebabkan karena pemerintah yang belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Seperti halnya orang Indonesia. Mengapa di Indonesia banyak copet? Kalau lihat di Eropa, hampir semua copet-copet itu keberasaan dari luar, ya, sehingga ada antipati terhadap orang-orang, maaf kata, seperti dari Maroko, dari Libya, dari imigran Timur Tengah, karena mereka ilegal di sini. Tetapi kalau mereka yang legal, kalau mereka tidak mampu, maka mereka akan dipelihara oleh negara, dikasih uang oleh negara. Itu yang terjadi di sini. Nah, sehingga mereka tidak punya alasan untuk mencuri, dan memang tidak bisa mencuri. Dan ketika mencuri, mereka akan selalu ada terapinya. Kalau ada orang berzina, siapa yang dirugikan ketika dia berzina? Suaminya, ya, itu akan dihukum, bisa dipenjara. Ya, perselingkuhan itu, ya, kalau memang ada ikatan suami istri, maka itu bisa menjadi masalah di sini, masalah hukum. Tetapi kalau itu bukan suami istri, semuanya bukan suami istri, artinya single sama single, terus dia berhubungan bercabul, begitu ya, namanya cabul, dan dia melakukan hubungan seks sebelum menikah, siapa yang dirugikan? Nggak ada yang dirugikan. Beda dengan membakar gereja dan ngebom gereja, itu jelas ada yang dirugikan, bahkan ada korbannya, ada yang mati. Maka di sini tidak akan dihukum, karena itu adalah tanggung jawab masing-masing. Dan itu jelas lebih bagus hukum itu daripada hukum Islam. Artinya harusnya orang tua dari kecil mendidik anaknya, bukan di penjara. Karena ada orang yang melakukan pada kenyataannya, orang-orang Islam ini yang ngaku-ngakunya pakai hukum Islam ini, ketika ketangkep mereka, yang dirajam cuma perempuannya aja, laki-lakinya enggak. Kalau namanya berzina, itu suami istri, laki-laki perempuan, bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuannya saja. Tapi lihat di Arab tuh, yang dirajam semua perempuannya semua. Begitu katanya alasannya karena perempuannya menggoda. Bukan karena perempuannya menggoda, karena titik kalian nggak dikekang. Pikiran kalian isinya titik. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Muhammad itu Nabi cabul, ngajari kalian cabul. Karena orientasi surga kalian seks. Boleh dijawab. Pak, saya belum 5 menit ngomong, Pak. Boleh dijawab. Oh, iya. Ini memang Kristen ini agama fitnah ini. Ini benar-benar fitnah keji. Oke, kalau mau ngomong angkat tangan ya, nggak boleh langsung ngomong begitu. Ya, pakai sopan santun. Kalian orang Islam memang nggak ada sopan santunnya ya. Biarkan saya ngomong dulu, selesai nanti kalian boleh jawab. Kalau kalian mau masalah perekonomian, di dunia ini tidak akan ada lagi perekonomian dengan emas, dengan mata uang. Nanti semua hanya dengan komputer elektronik. Hanya sekali tombol, Anda selesai. Pencet. Dan uang itu dalam rupa angka-angka di sana. Dan itu diatur dengan sedemikian rupa, dengan hikmat, dan luar biasa sekali. Dan saya mendukung itu. Ya, jadi bukan dengan semata-mata emas. Siapa bilang emas adalah yang paling mulia? Enggak, uranium lebih mahal. Ya, ada titanium lebih mahal. Emas hanya sekarang sudah masa-masa transisi sekarang ini. Ya, jadi salah kalian kalau berkata bahwa perekonomian Arab. Nyatanya Arab sekarang sedang dilanda kebangkrutan. Makanya minyaknya sudah mau habis, mereka buru-buru menjilat pantatnya Cina. Kalau nggak ada Cina, Arab juga sekarang pusing. Ya, nanti lihat, Cina akan membangkitkan negeri Arab. Seperti halnya dengan Turki yang bangkrut, BUMN-nya dibayar sama Cina. Semua dibeli sama Cina. Sehingga Turki tadinya ada organisasi anti-Cina di sana, sekarang organisasi itu dilarang. Sekarang si Erdogan jilat pantatnya sak tai-tainya Cina. Saya kasih tahu Anda semua. Ya, jadi di mana hebatnya Islam? Nggak ada. Selesai. Di mana ada Islam, di situ ada kebiadaban. Mana ada Islam berkuasa di dunia? Nggak ada. Adanya sepertiga dunia dikuasai Islam. Dan di mana ada Islam, di situ kemanusiaan dihancurkan. Di mana ada Islam, di situ ada kebiadaban. Paham? Silakan, Faiz. Mana Faiz tadi? Saya unmute Faiz. Oke, silakan Faiz. Oke. Kasih Fajar dong. Kasih mana tampangnya ini tadi ya. Oke. Biar ganteng gitu loh. Mana nih videonya nih? Kamu ngomong tanpa berdasarkan dalil yang Faiz, kuat. mana videonya tanpa nih? Berdasarkan ya.
Saya tidak mau ini karena saya lagi di Takut. luar di Oh, tempat takut. gelap. Bukan Takut. takut. Saya Takut. tidak takut. Ngapain saya takut? Kasih video sama dong. orang seperti kamu. Oh, Saya kayak tidak saya ada nih rasa kasih takut. video. Kayak saya dikasih video kalau nggak takut. Cuma kamu itu jauh, makanya kamu itu bicaranya itu lantang begitu karena kamu jauh. Coba kamu di Indonesia. Saya Berani dari waktu nggak di kamu Indonesia ngomong saya sudah begitu? begini. Berani nggak kamu? Karena kamu itu Oh, cuma berani. fitnah keji. Berani Fitnah ini saya keji tunjukkan tanpa ya. dasar dalil apapun. Dalilnya Tanpa ada jelas. dasar dalil yang kuat apapun. Ya cuma bisanya fitnah. Dan kami sih Islam itu paham dengan Kristen ini. Karena Kristen ini memang dibentuk agama untuk memfitnah semua agama. Terutama Islam yang difitnah. Ya. Coba seandainya Kristen ini mau dibongkar semua kebohongannya di kitabnya sendiri, ya, di pengadilan, diadili di pengadilan, ya, di meja hijau, di internasional, ini pasti akan terbongkar semua. Pasti akan tidak ada lagi orang ke gereja dan terbongkar semua. Dan pendeta-pendeta itu semua tidak ada lagi yang mau jadi pendeta. Kalau dibongkar semua, karena memang kebusukannya ini sudah terbongkar semua di dalam di kitabnya sendiri. Saya lantang pun juga bicara begini karena saya ada dasar dalil di kitab Anda sendiri, ya. Karena semua di situ Nabi Islam kamu jadikan, jadikan Tuhan tanpa dasar dalil yang kuat. Sekarang semua yang bicara harus tampakkan video ya. Kalau kalian nggak tampakkan video, kalian nggak boleh bicara. Silakan, Budak Angon, siap tampakkan video? Oke, yang siap tampakkan video supaya kalian ngomong. Kalau bilang berani harus berani. Lihat, saya tahun 2016, saya sudah berani ngomong ya. Dengan tampakkan wajah saya. Jadi kalian yang mau ngomong harus tampakkan video. Kalau nggak mau tampakkan video, jangan ngomong. Oke, silakan, Budak Angon. Mau tampakkan video, Budak Angon? Jadi kalau mau cerita berani, ayo tampakkan video, kita ngomong. Oke, Faiz, tampakkan videonya, nanti saya buka. Lihat, 2017, ya orang-orang Islam sudah mulai teror saya. Saya masih di Indonesia saat itu ya, 2016 semua. Ini saya katakan tahun 2016. Oke, silakan Faiz, nyalakan. Kamu tidak bisa melihat saya karena saya di gelap, ini tempat gelap. Ah, berarti kamu gelap, Ya, cuma ngomong. Jadi mau jadi tampakkan buat video apa enggak? Kalau enggak, teman-teman- nggak usah nih. Buat Oke, teman nggak usah. saya Islam. Ya, nggak usah. Kalau mau ngomong, tampakkan video. Ya, kalian kalau berani sama saya, tampakkan video. Kita sama-sama tampak video. Jadi fair ya. Siapa? Dedi Wijaya berani? Siapa bilang? Oke, Budak Angon, mau tampakkan video? Silakan, Budak Angon. Halo. Ya, mana videonya? Sebenarnya Kang, yang Anda yang nggak ada kalian videonya. butuhkan itu Saya bukan mute ya. muka saya. Oh, enggak, saya butuh mukanya. Jadi kalian Artinya kalau Anda ngomong harus pengecut. tampakkan. Artinya Anda pengecut. Oke, berarti Anda pengecut. Anda takut ya. dengan saya kan? Ya, berarti Anda pengecut. Anda tidak boleh Anda tampakkan takut video dengan Anda. saya, dengan ucapan saya. Awas. Anda Oke. takut dengan ucapan saya. Saya Ya, pastikan Anda takut dengan ucapan saya. Iya kan? Nggak apa-apa, saya keluar nggak apa-apa, nggak rugi kok. Sampai yang kelihatan kepengecutnya, Kang. Teman-teman Anda yang akan memperlihatkan kepengecutan Anda. Oh enggak, saya Yang tampakkan dibutuhkan video diskusi, otak Anda yang tidak- main. Ya, Anda silakan tampakkan video Anda. Kalau enggak usah.